Pak Pendeta, khotbahnya mengenai apa ini ya? Kalau kita lihat dari judulnya, ini adalah pelayanan Yesus yang baik. Terus kita dengar di rumah kita, si papinya bilang, Mami, sini Mami. Ini pendeta akan khotbah mengenai pelayan. Minggu-minggu yang lalu itu kan Pak Pendeta dari 1 Timotius 3 berkhotbah mengenai pemimpin. Jadi sekarang pelayan, nah sekarang giliran Mami nih yang duduk. Papi mau main game sambil dengerin sedikit-sedikit khotbah Pak Pendeta. Maminya bilang, bukan begitu. Kemarin juga Mami dapat dari khotbah pendeta dari 1 Timotius 3 itu, Mami juga seorang pemimpin. Nak, sini nak. 3 orang, 4 orang anak-anaknya maju. Oh kok ya duduk di depan TV. Ini khotbah untuk kalian nak. Karena mengenai pelayanan Yesus. Pelayan. Mengenai pelayan. Jadi kalian, Mami mau sambil santai dikit. Bawa handphone sambil ngeliat handphone ngecek WA. Kamu konsentrasi ya nak. Gitu kan kita mikirnya kan. Karena khotbah yang kemarin itu 1 Timotius 3 mengenai pemimpin. Sekarang kita mau lihat Tuhan Yesus bilang apa mengenai khotbah yang sekarang akan kita dengarkan bersama untuk merenungkan ayat emas kita tadi. Di Matius 20 ayat 26 dan ayat 27 firman Tuhan berkata, barang siapa ingin menjadi besar, saya hanya parafrase ini enggak selengkapnya saya baca, hendaklah menjadi pelayan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada umatnya, murid-muridnya khususnya. Kamu mau menjadi besar artinya kamu mau menjadi seorang pemimpin, hendaklah menjadi pelayan. Diteruskan lagi, kamu menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Dia berbicara kepada pemimpin yang 1 Timotius 3, yang mana itu adalah si ayah, betul, si ibu betul, si kakak betul, itu semua pemimpin yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Perhatikan di sini sebetulnya apa yang ada di balik ayat itu. Dia katakan, "Hei ayah, engkau menjadi seorang ayah yang baik seperti yang aku harapkan." Ini Tuhan Yesus akan berkata kepada ayah-ayah yang ada di ruangan ini dan yang sedang melihat di YouTube. Maka jadilah pelayan istrimu yang baik. Jadilah pelayan anak-anakmu yang baik. Tanpa menjadi pelayan yang baik, gak bisa seorang menjadi besar. Gak bisa seorang menjadi terkemuka. Tidak bisa seorang menjadi pemimpin. Tidak bisa seorang menjadi ayah atau imam atau pemimpin keluarga yang baik. Tidak bisa seorang ibu menjadi pemimpin anak-anaknya yang baik. Firman Tuhan katakan, kamu menjadi pemimpin. Mau jadi ayah yang baik. Mau jadi ibu yang baik. Mau menjadi direktur perusahaan yang perusahaan itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kekristenan. Jadilah pelayan yang baik. Amin. Situ dulu kita harus sama. Kalau kita tidak bisa menjadi pelayan, kita semua menganggap bahwa kita, apa yang sudah diberikan Tuhan pada saya. Posisi saya adalah seorang pemimpin. Saya nggak akan turun ke pelayan. Berarti kita nggak tahu apa yang dimaksud Tuhan dari Matius 20 ayat 26 sampai 27. Dilanjutkan Tuhan Yesus sendiri berbicara melalui firman Tuhan yang disampaikan di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Di situ firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan, entah si ayah, entah si ibu, entah si anak, entah si pegawai, entah si direktur, bahwa ia ada di dalam dia. Ia itu yang dimaksud tadi si ayah, si ibu, si direktur, si anak tadi. Ada di dalam dia, dianya adalah Tuhan Yesus. Artinya kalau seseorang itu adalah pengikut Yesus. Firman Tuhan katakan si ia itu, yaitu si ayah, si ibu, si anak, si direktur, si pegawai. Wajib artinya harus. Tidak ada perkataan pengecualian di sini. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita tahu Kristus adalah pelayan yang luar biasa. Yohanes memberikan contohnya pada saat dia membersihkan kaki daripada murid-muridnya sendiri untuk menunjukkan jiwa kepelayanan itu. Kalau 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan,
wajib hidup seperti Kristus. Kristus pelayan, tidak ada satupun kita di ruangan ini maupun yang bisa mendengar suara saya di YouTube ataupun di mana-mana yang adalah pengikut Yesus yang tidak berada di dalam posisi seorang pelayan. Harus dalam posisi seorang pelayan. Dengan itu saya katakan, saya ingin melihat kembali sedikit mengenai yang beberapa minggu yang lalu kita dengarkan bersama. 1 Timotius 3 mengenai pemimpin yang disukai oleh Kristus, yang baik. Pemimpin yang begitu adalah mereka yang hidupnya adalah kesaksian bagi Kristus. Kesaksian bagi Tuhan. Pemimpin yang disukai Tuhan adalah pemimpin yang paham dan taat akan perintah Tuhan. Pemimpin yang bergantung pada bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Ini berlaku pula bagi pelayan yang baik. Pelayan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat bersama-sama. Saya akan masuk dari ayat 6 Timotius 4. Di situ dikatakan yang tadi sudah kita baca, saya akan garis bawahi yang kita sedang renungkan sekarang. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Itulah yang dituju firman Tuhan kali ini. Konteks yang kita renungkan kali ini adalah agar setiap orang menjadi kesaksian bagi Tuhan kita, bagi Yesus, bagi gerejanya Yesus, TLCC termasuk, bagi keluarganya Yesus, keluarga kita masing-masing yang adalah keluarga Yesus termasuk. Kita menjadi kesaksian bagi Tuhan melalui kita menjadi pelayan yang baik. Kita harus tangkap, itu salah satu esensi daripada nas yang kita sedang pelajari. Aku minta untuk menjadi saksiku, udah jelas. Ya kan, pengikut Tuhan Yesus minta pengikut-pengikut itu untuk menjadi saksi. Salah satunya adalah menjadi pelayanku, pelayan Kristus yang baik. Yang hari ini sedang kita renungkan. Mari kita masuk di ayat 6 masih. Seperti apa sih pelayan yang baik menurut Tuhan Yesus? Nomor 1 adalah, saya akan bacakan frasanya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Pelayan Kristus yang baik, dia mengingatkan. Perhatikan kata kerja itu, mengingatkan. Saya pernah menjadi asisten gembala sidang waktu saya masih magang dulu. Selesai sekolah teologi, magang di suatu gereja, jadi asisten seorang gembala sedang. Bahasa kerennya asisten, bahasa Indonesianya pelayan, sama aja. Salah satu tugas saya adalah mengingatkan gembala sidang itu kalau dia sedang mau menyampaikan khotbah. Kadang-kadang menyampaikan khotbah itu ada alat-alat bantu yang dipakai oleh si gembala sidang. Saya harus mengingatkan, Pak Pendeta, yang ini jangan lupa dibawa. Pak Pendeta, itu sepatu masih belum ditaliin, nanti Pak Pendeta naik ke panggung bisa jatuh loh. Tersangkut oleh tali sepatu yang belum ditalikan dengan benar. Jadi saya mengingatkan bos saya yang saat itu adalah gembala sidangnya, hal-hal seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus dengan mengingatkan? Di ayat 1 pasal yang keempat. Saya nggak akan bacakan, tapi yang akan saya ambil adalah garis-garis besarnya aja. Seorang pelayan Kristus yang baik harus mengingatkan kepada jemaat Tuhan, dalam hal ini jemaat Tuhan. Tapi kita bisa lihat dalam konteks keluarga kita, gereja kita, kelompok kecil kita, bahkan diri kita sendiri yang sedang berinteraksi dengan istri kita atau anak-anak kita. Kita harus mengingatkan bahwa di dunia ini ada banyak orang-orang murtad yang mengingkari Kristus. Kita ingatkan bahwa banyak orang-orang yang patuh pada roh-roh yang menyesatkan. Kita ingatkan bahwa di dunia ini banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran roh jahat. Dan itu disampaikan melalui banyak venue. Entah melalui YouTube, entah melalui tulisan-tulisan. Terus ada juga orang yang munafik dan pembohong dengan hati nurani yang gelap. Kita ingatkan itu. Dan di ayat yang ketiga dilanjutkan oleh Rasul Paulus, kita ingatkan kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita sebagai pelayan yang baik. Kita pelayan yang baik. Orang-orang yang ada di kehidupan kita termasuk istri kita, termasuk anak kita, termasuk teman-teman seiman kita. Bahwa ada mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran salah seperti yang dikasih contoh Paulus. Misalkan tidak makan makanan tertentu, tidak menikah dan seperti itu. Sementara
Ajaran Tuhan yang benar adalah makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Itu diciptakan untuk dimakan oleh orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Sudah mengenal ajaran yang benar dari Alkitab. Dan sudah berterima kasih pada Yesus pada saat makanan itu diberkatkan. Di sini diambil contoh makanan. Tapi aplikasinya adalah berkat-berkat yang lain termasuk di dalamnya. Jadi kita harus mengingatkan itu sebagai pelayan yang baik. Dari ayat 4, Paulus juga mengatakan lagi bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada satupun yang harus dianggap haram kalau sudah diterima dengan ucapan terima kasih kepada Allah. Bentuknya seperti apa? Firman Tuhan katakan ada berkat dari Tuhan di situ dan ada doa terhadap apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Kalau kita sudah melihat dalam konteks firman Tuhan, kita sudah mendoakan, Paulus katakan di situ adalah oke, adalah baik, adalah halal. Dan itu kita sebagai pelayan yang baik harus mengingatkan kepada keluarga kita sendiri, teman-teman kita segereja, kita harus mengingatkan. Itu yang pertama. Kedua, pelayan Kristus yang baik adalah dari ayat 6 ini adalah mereka yang terdidik di dalam bahasa Yunaninya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya adalah orang-orang yang being trained. Saya ingat waktu saya jadi asisten gembala sidang tadi. Salah satu yang harus saya lakukan adalah setup alat peraga. Jadi saya harus kalau dia mau khotbah dia pakai alat peraga. Saya harus setup. Setup itu artinya mengarrange, membuat itu alat peraga siap dipakai di depan jemaat. Bagaimana saya bisa men-setup alat peraga itu di depan jemaat kalau saya sendiri nggak tahu apa itu alat peraga. Saya sendiri nggak pernah belajar mengenai bagaimana cara menyusunnya sehingga pada saat nanti pendeta berkhotbah dia tinggal main pakai clicker itu dan segala macamnya. Di sini Paulus katakan terdidik, being trained, terlatih dalam bahasa Indonesianya. Artinya seorang pelayan harus tahu bagaimana menyetap alat peraga itu. Dia harus melatih dirinya sehingga pada saat dia menjadi pelayan itu dia bisa melakukannya untuk kepentingan orang yang dia layani. Ini yang dibilang oleh Rasul Paulus yang kedua, poin yang kedua mengenai pelayan Kristus yang baik. Seorang ayah, oke, ayah tadi udah bilang ibu yang ini. Seorang ibu mau menjadi pelayan anak-anaknya yang baik. Dia kan harus dilatih bagaimana membesarkan anak. Dia harus dilatih bagaimana kalau anak punya masalah dengan kesehatan perutnya. Apa yang harus dilakukan? Harus dilatih. Paulus katakan seorang pelayan harus terlatih, harus dilatih. Nah dalam hal ini dia masukkan 2 poin. Pertama adalah mengenai soal-soal pokok iman. Itu ada di ayat 6 masih. Yaitu mengenai firman Tuhan. Seorang pelayan harus terlatih di dalam firman Tuhan. Saya ibu yang baik. Kelemahan saya cuma satu. Saya nggak pernah baca Alkitab secara teratur. Mana bisa jadi ibu yang baik? Nggak pernah baca Alkitab secara teratur. Firman Tuhan baru katakan, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Itu pelayan yang baik yang dimauin Tuhan Yesus. Si ibu ini bilang saya ibu yang baik. Kelemahan cuma satu. Nggak baca firman Tuhan. Masuk akal nggak? Kagak masuk akal. Kedua di ayat 6 masih. Paulus katakan seorang pelayan yang baik dia terlatih, terdidik di dalam ajaran sehat. Artinya doktrin-doktrin yang keluar dari firman Tuhan. Seorang ayah katakan, oh saya imam yang bagus di dalam rumah tangga saya. Tapi dia nerangin ke istrinya sendiri mengenai hal yang sangat penting untuk keimanan seseorang. Tapi dia menerangkannya berdasarkan pikirannya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan. Doktrinnya kagak ada di situ. Mungkinkah ayah itu seorang imam yang baik di dalam keluarganya dia kagak ngerti doktrin? Jawabannya adalah menurut firman Tuhan, bukan menurut pendeta. Menurut Timotius 4 ayat 6, 1 Timotius 4 ayat 6. Dia bukan imam yang baik. Gak ngerti doktrin dia. Jadi itu yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Paulus katakan seorang pelayan Kristus yang baik. Ini ada di ayat 7. Adalah seorang pelayan yang menjauhi
Inti katanya menjauhi. Di sini dibilang jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Menjauhi. Seorang pelayan menjauhi hal-hal yang bosnya tidak suka. Iya kan? Masuk akal kan itu kan? Saya melayani gembala sidang yang waktu itu saya magang di gereja itu. Bos saya tidak suka kalau saya misalkan datang masuk ke gereja pakai pakaian gak rapi seperti bos saya. Dia gak suka itu. Jauhi pakai pakaian yang tidak rapi. Kalau saya nggak tahu, saya datang dengan pakaian yang nggak rapi, saya tidak jauhin apa yang bos saya nggak suka, bisakah saya menjadi seorang pelayan yang baik? Nggak mungkin, nggak mungkin. Saya ambil contoh lagi seorang ayah. Di sini Rasul Paulus katakan tahayul harus dijauhi. Di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tahayul itu profane artinya. Profane kalau kita jelaskan dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Dalam konteks seorang ayah yang dia memimpin, dia sebagai imam, memimpin keluarganya di dalam altar keluarga, di dalam mengarahkan keluarga itu. Dia membicarakan, memerintah istrinya, memerintah anak-anaknya dengan hal-hal yang datangnya bukan dari firman Tuhan. Itu profane. Itu yang dimaksud dengan tahayul oleh Rasul Paulus. Gak mungkin. Kalau ada air putih saya boleh nih. Tidak mungkin seorang ayah dia berbicara hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Thanks. Seorang ayah membimbing keluarganya dengan kata-kata yang bukan dari firman Tuhan. Itu yang namanya profane tadi. Menjadi seorang ayah, seorang pelayan Yesus yang baik. Kedua adalah dongeng-dongeng tadi. Di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nonsense. Jadi kalau seorang pelayan itu yang dalam hal ini si ibu atau si ayah atau si kakak atau direktur atau apa yang dalam konteks ini adalah pelayan. Dia mengatakan hal-hal yang nonsense, hal-hal yang kebenarannya diragukan. Dongeng-dongeng itu yang dari luar Alkitab kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan. Jangan pakai hal-hal seperti itu kalau kita mau menjadi kesaksian bagi Tuhan bahwa kita adalah pelayan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Jangan ngomong hal-hal yang kebenarannya diragukan. Baik di tempat Anda bekerja, baik di keluarga Anda. Jangan. Yang keempat, Paulus katakan masih dari ayat yang ke-7. Latihlah. Melatih diri. Sama dengan yang kedua tadi. Ada hubungannya dengan melatih. Jadi kata melatih ini nanti kita tinjau kembali. Adalah hal yang penting untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Di dalam konteks yang kita bicarakan ini. Yang Paulus katakan mengenai berlatih adalah melatih diri beribadah itu di dalam terjemahan baru. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggrisnya dari bahasa Yunani. Yang ibadah itu diterjemahkan sebagai godliness. Godliness itu kalau dikembalikan lagi ke bahasa Indonesia artinya kesalehan. Jadi Rasul Paulus di sini katakan engkau mau jadi pelayan yang baik bagiku. Bagiku itu bagi Paulus yang adalah mewakili Tuhan Yesus. Engkau menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan Yesus. Maka latihlah dirimu bagaimana untuk menjadi saleh. Nah jangan salah paham, nanti kita bicarakan ini lebih jauh. Kenapa harus berlatih di dalam beribadah atau di dalam kesalehan? Karena di dalam beribadah, di dalam kesalehan, disitulah semua hal yang berguna bagi kehidupan Kristen kita. Semua hal yang mengandung janji dari Tuhan. Ini ayat 8. Mengandung janji dari Tuhan untuk hidup di masa ini dan hidup di masa yang akan datang. Ada di dalam ibadah, ada di dalam kesalehan. 4 hal itu tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya ulangi supaya kita ingat. Seorang pelayan Kristus yang baik, dia mengingatkan. Dia terdidik, terlatih. Dia menjauhi hal-hal yang harus dijauhi. Dia melatih dirinya.
Itu yang dikatakan Paulus. Nah, Pak Pendeta, saya siap untuk melakukan itu. Tunggu dulu, masih ada lagi minimal 2 ayat mengenai bagaimana mengingatkan, terdidik, jauhilah dan latihlah. Pertama, dia katakan di sini di ayat 9 dan 10. Hal itu benar dan patut diterima dan dipercayai. Frasa ini hanya bisa diacukan ke satu sumber, yaitu firman Tuhan. Artinya mengingatkan, terdidik, menjauhi, melatih, semuanya berlandaskan pada firman Tuhan. Itu yang harus kita tangkap betul-betul. Karena itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tidak ada yang namanya orang mengingatkan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada yang namanya orang terdidik atau mendidik dirinya tidak berdasarkan firman Tuhan. Terus dibilang seorang pelayan yang baik untuk Kristus. Tidak ada di Alkitab. Cari aja tidak bakalan ketemu. Karena harus berdasarkan firman Tuhan. Satu lagi. Di situ dibilang berjuang dan bekerja keras. Ada di ayat 10. Paulus mengatakan di dalam 4 poin tadi yang dia sampaikan sebelumnya. Berjuang dan bekerja keras. Berdasarkan kemampuan dari si manusia itu sendirikah yang dimaksud oleh Paulus? Berdasarkan kemampuan seorang pendeta seperti saya misalkan, Alex. Saya akan mengingatkan seseorang terdidik, menjauhi dan melatih semuanya berdasarkan apa yang saya miliki di kepala saya, otak saya maksud saya. Kemampuan saya untuk mengerti sesuatu. No, bukan itu yang dimaksud oleh Paulus di dalam nas ini. Yang dimaksud dengan ayat 10 adalah semua tadi dilakukan dengan berjuang dan bekerja keras atas bimbingan dari yang memberikan firman Tuhan itu. Yang pertama tadi firman Tuhan kan? Harus berdasarkan firman Tuhan. Kedua adalah harus di bawah bimbingan dari yang memberikan firman Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri yang dalam hal ini adalah Roh Kudus. Amin. Itu khotbah untuk pagi hari ini. Selesai. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang Paulus baru sampaikan tadi di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke situ, ada sedikit nih saya mau tambahkan sebagai penutup. Mengenai mengingat, terdidik, jauhilah, latihlah tadi berdasarkan firman Tuhan dan dengan berjuang dan bekerja keras atas bimbingan Roh Kudus. Lihat paketnya itu ya, 4 poin dari firman Tuhan, terus ada Roh Kudus di atasnya. Semua itu tadi saya mau menyampaikan satu hal ini. Yang jelas, kalau seseorang diizinkan oleh Tuhan untuk memberi kesaksian dengan orang itu di dalam kehidupannya ada ke-4 poin tadi. Dan semua orang bisa melihat dia didukung oleh firman Tuhan. Semua orang bisa melihat dia dinaungi oleh Roh Kudus. Orang yang seperti itu dikatakan mereka hidup soleh. Mereka dikatakan hidup kudus. Artinya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Itu dikatakan itu. Nah sekarang kita mau lihat. Apa sih mengenai hidup kudus ini? Sehingga kita harus hati-hati di dalam masuk ke dalam pengertian firman Tuhan yang ini. Saya akan ambil dari 1 Timotius 3 ayat 16 yang sudah kita bicarakan 3 minggu yang lalu. Saya akan ambil terjemahan dari firman Allah yang hidup karena itu yang paling gampang untuk dimengerti berdasarkan tafsiran-tafsiran yang banyak sekali. Dan si penulis ini menyimpulkannya dalam bentuk ayat ke-16 ini. Menjalani kehidupan yang saleh. Tadi ingat ya, beribadah tadi adalah godliness yang artinya kesalehan. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Bukan soal mudah, tidak ada satu manusia pun dengan kekuatannya sendiri bisa jadi orang saleh. Kagak ada. Kalau ada orang yang berani berkhotbah, hei kamu jangan mencuri loh, kamu jadi orang saleh. Hei kamu hati-hati loh kalau kamu nanti berbicara dengan orang harus begini, harus begitu, harus menghormati. Kamu jadi orang yang saleh. Hati-hati dengan nasihat yang seperti itu. Karena di sini dikatakan firman Tuhan dikatakan diajar menjadi kehidupan, menjalani kehidupan yang saleh bukan soal mudah. Tetapi jawabannya ada dalam Kristus. Amin. Kita bisa lakukan ke-4 poin tadi dengan didukung oleh firman Tuhan, dinaungi oleh Roh Kudus. Kuncinya adalah Yesus. Kuncinya adalah
Yesus Kristus yang sudah menebus kita dan menjadi juru selamat kita, yang sekarang adalah Tuhan kita. Di situ kuncinya. Tanpa itu tidak ada yang namanya 4 poin tadi, meskipun didukung oleh firman Tuhan, meskipun apapun mengenai roh-roh yang segala macam itu, kagak ada kalau Kristus bukan sebagai titik sumber, titik fokusnya. Dengan itu kita mengerti, maka saya mau menutup dengan ilustrasi. Pernah dengar Rasul Paulus mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kita semua pernah dengar. Ini adalah ilustrasi yang dipakai oleh Paulus dalam banyak hal. Yang menarik bagi kita. Karena yang namanya pertandingan itu selalu menarik. Makanya banyak sekali orang nonton pertandingan sport ini, nonton itu. Terus ada lagi satu ayat. Saya cuma ngambil 2 ayat aja untuk cepatnya. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini Rasul Paulus berbicara. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Pertandingan, perlombaan, garis akhir. Itu ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ingat 4 poin tadi, 2 diantaranya ada kata latih. Terlatih dan berlatih. Pokoknya ada kata latih. Di dalamnya ada kata train, being trained, be trained artinya terlatih. Seseorang untuk memenangkan pertandingan harus berlatih. Saya mau ngambil contoh olahraga yang saya suka karena ada teman baik saya yang ikut di dalam olahraga ini adalah maraton, lari maraton. Kita semua udah tahu lari maraton. Itu 42 kilometer, tepatnya 42,195 kilometer. Siapa di antara kita di sini, saya tahu ada beberapa di antara kita yang berlatih dengan lari pagi atau segala macam seperti itu untuk melatih tubuh mereka, kesehatan mereka. Yang kuat lari 42 kilometer. Kalau minggu depan ada lari maraton. Gak ada yang angkat tangan. Artinya kagak ada yang kuat lari 42 km. Bagaimana kalau saya katakan, atau ada orang yang mengatakan ke saya, Pak Pendeta, ada lari maraton nih, minggu depan saya mau ikut. Oh ya, saya bilang gitu. Iya, kamu tahu gak lari maraton itu apa? Tahu Pak Pendeta. 42 km lari. Emang kamu bisa lari 42 km? Gak tahu ya Pak Pendeta, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Coba saya tanya salah satu di antara kita. Yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk lari maraton dari 1 kilometer pertama sampai 42 kilometer. Berapa kilometer kira-kira? Kalau saya paling cuma 2 kilometer. Istri saya ketawa, saya ngomong 2 kilometer. Dia bilang boro-boro 2 kilometer. Itu yang terbaik loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi yang namanya terlatih atau ada hubungannya dengan latihan tadi. Yang Paulus maksudkan bukan berarti kita melakukan yang terbaik. Bukan itu. Karena untuk lari maraton tadi mungkin seorang yang terbaik cuma 10 km. Itu bukan 42 km. Itu tidak menyelesaikan maraton tadi. Orang yang melakukan terbaik dia akan bergerak memang. Tapi belum tentu tujuannya tercapai. Jadi Paulus pada saat dia ngomong mengenai melatih, terlatih, dilatih. Bukan yang terbaik yang dia maksudkan. Ada satu lagi Pak Pendeta, saya udah latihan nih Pak Pendeta. Minggu depan ada nih 42 km maraton, saya udah latihan. Hari pertama saya latihan bisa 1 km. Istri saya senang banget, udah 1 km. Terus 2 km. Akhirnya di hari kelima bisa 10 km nih Pak Pendeta. Latihan saya. Terus entah bagaimana akhirnya saya bisa 25 km. Saya latihan dengan luar biasa. Itu 42 bukan 25 itu. Masih jauh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Jadi dia latihan loh padahal gak kayak orang yang pertama tadi melakukan hal yang terbaik. Dia latihan dengan kekuatan dirinya sendiri, bangun pagi, dia ngangkat apa kayak lari sedikit-sedikit. Makanannya baik, dia latihan dengan segala macam teori-teori yang dia pakai untuk melatih dirinya sendiri. Hasilnya belum tentu 42, mungkin bisa 42, tapi kemungkinan besar belum tentu 42.
Jadi bukan itu juga yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yaitu melatih diri dengan kekuatan kita sendiri. Pertama, bukan melakukan yang terbaik. Kedua, bukan melakukan latihan dengan kekuatan kita, sumber dari kita segala macam. Lalu apa Pak Pendeta yang dimaksud? Kalau kita melihat tadi bahwa 4 poin itu didukung oleh firman Tuhan di bawah, di atasnya adalah dilingkupi oleh Roh Kudus, satu paket tadi itu, maka kita tahu seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam konteks suratnya kepada siapapun, bahwa yang namanya melatih diri, kata dilatih ini adalah dilatih oleh Roh Kudus, oleh yang membimbing. Bukan diri kita yang memberikan schedule atau jadwal untuk kita penuhi sehingga kita semakin hari semakin bagus. Tapi Roh Kudus yang memberikan jadwalnya. Roh Kudus yang memberikan asupan energi, vitamin, multivitamin atau segala macam. Datangnya dari Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus yang melakukan itu, jangan kata 42 km. 50, 60, bahkan 100 pun. Kalau Roh Kudus yang membimbing dan melakukan, pasti bisa. Amin. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Jangan lakukan yang terbaik. Jangan latih sendiri. Tapi serahkanlah diri kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Saya mau menutupnya dengan itu. Oh iya ya Pak Pendeta, begitu. Harus Roh Kudus yang ini. Nah, saya mau nambahin sedikit lagi nih untuk yang masih ragu-ragu. Apa bedanya antara kalau kita latihan sendiri dengan latihan dibimbing oleh Roh Kudus? Kalau kita latihan sendiri, seperti yang kedua tadi contohnya, maka kekuatan yang datang dari latihan itu adalah kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Mungkin dengan kekuatan itu kita bisa mencapai tujuan. Tidak ada jaminan. Dan yang jelas, kalau dia menang maraton, kreditnya, kemuliaannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan sifatnya adalah sementara. Itu kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Atau kita berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau atas bimbingan Roh Kudus yang barusan tadi kita selesai bicarakan, maka kekuatannya bukan kekuatan si manusia itu. Kekuatannya adalah Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus dia adalah Tuhan, dia adalah Maha Kuat. Maka pasti tujuan yang dituju akan tercapai. Dan kemuliaannya bukan untuk si orang itu. Tapi untuk Tuhan. Dan sifat pada saat tujuan itu tercapai. Bukan sementara, bukan hanya selama seseorang itu hidup di dunia. Tapi kekal untuk selama-lamanya. Dan tadi Rasul Paulus sudah sampaikan secara tersirat. Caranya adalah dengan kita berserah diri pada bimbingan dari Roh Kudus. Jadi begitu loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mengenai pelayan yang disukai oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang Pak Pendeta. Saya ini hidup sebagai seorang ayah. Atau saya ini hidup sebagai seorang ibu. Entah itu single mother, entah itu ada suaminya tapi suaminya sibuk atau segala macam. Tapi seperti itulah kehidupan saya. Bagaimana saya menerapkan yang namanya mengingatkan ini loh Pak Pendeta yang Tuhan Yesus bilang tadi adalah sebagai salah satu yang dia kehendaki untuk pelayannya yang baik. Contoh ibu aja yang gampang. Seorang ibu kan dia sayang sama anak-anaknya ya. Mungkin suaminya sibuk di luar kerja segala macam. Dia di rumah, dia ngelihat anak-anaknya. Anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, anak-anaknya ada yang suka coklat. Apa salahnya Pak Pendeta? Saya juga waktu masih kecil suka coklat. Maksud saya Alex, waktu kecil suka coklat. Di mana kesalahannya itu? Kalau makan satu coklat gak apa-apa. Tapi kalau sekali makan 5 bungkus coklat, 6 bungkus coklat. Itu namanya kecanduan coklat. Kalau orang kecanduan coklat yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam dirinya itu coklat. Harusnya siapa yang ada di situ? Tuhan bukan?
Kalau si ibu ini tidak mengingatkan anaknya mengenai hal seperti ini, itulah yang Tuhan bilang. Kamu bukan pelayanku yang baik. Si ibu harus mengingatkan. Atau kalau anak kita kecanduan game. Wah, sekarang HP kan segala macam game tuh, kecanduan game. Kalau anak kita kecapean belajar, terus dia minta waktu untuk refreshing, pakai main game, oke. Tapi kalau dia main game berjam-jam, berhari-hari main game, segala macam main game, yang ada di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam dirinya, game. Harusnya yang ada di dalam hati, pikiran segala macam, Tuhan. Kita sebagai ayah tidak mengingatkan anak kita mengenai itu. Itu loh yang dimaksud Tuhan Yesus dengan pelayan yang aku tidak suka. Kita harus ingatkan. Dan kalau kita tahu kita harus mendidik anak kita ini. Anak kita sekarang udah mulai masuk kuliah nih. Dan dia masih kebetulan tinggal di rumah karena umurnya masih muda. Masuk kuliahnya umur muda nih. Terus dia mengalami konflik-konflik segala macam. Kita maksudnya menjauh dari kehidupan si anak itu. Gak pedulilah, pokoknya dia mau ngalamin aja lebih urusan ibunya. Kita gak mau tahu. Tuhan bilang di sini, engkau menjadi pelayanku yang baik harus terlatih. Salah satu yang aku panggilkan engkau untuk menjadi pelayan adalah menjadi pelayan bagi anakmu. Engkau tidak melatih dirimu mengenai bagaimana merawat anakmu yang sedang di dalam masa puberti misalkan. Yang harus masuk ke dalam kuliah menghadapi banyak sekali serangan dari kiri kanan. Dari dunia sekitarnya. Kita tidak mau tahu. Kita tidak menambah pengetahuan kita melalui latihan-latihan. Itu loh yang dimaksud Tuhan Yesus dengan bukan pelayan Kristus yang baik. Seperti itu bukan pelayan Kristus yang baik. Satu lagi. Kalau kita sebagai seorang kakak atau ayah, atau ibu, atau suami, atau istri. Tahu Tuhan itu tidak suka hal-hal seperti apa. Kita tahu dari mana? Karena tadi kan 4 itu tadi didukung oleh firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita tahu Tuhan tidak suka hal-hal A, B, C, D. Kita tahu. Tapi kita nggak jauhin itu. Firman Tuhan katakan jangan berdusta. Kita bikin aja white lies, dusta-dusta yang ini kan untuk kebaikan ini dengan alasan ini di depan anak kita, di depan istri kita. Di depan Tuhan melakukan dusta. Itu loh Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang disampaikan oleh Paulus melalui 1 Timotius 4 ini. Bukan seorang pelayan Kristus yang baik. Hari ini Tuhan mengingatkan kita akan hal itu. Saya akan menutupnya dengan beberapa langkah yang bisa kita ambil. Supaya kita berada di dalam firman Tuhan ini. Maksudnya dengan bimbingan Roh Kudus bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya akan mengundang tim worship kita. Kita akan bangkit berdiri sambil kita merenungkan poin-poin penutupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari silakan kita bangkit berdiri.